Pelaku penganiayaan oleh Kadis Perindak yang bernama Demisius Oboki, dengan sikap pejabat eselon 2 yang arogan dan preman terjadi di Halbar, mendapat berbagai sorotan dari berbagai warga Indonesia. Disperindak Halmahera Barat melakukan menganiaya warga masyarakat. Halbar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak di Kabupaten Halmahera Barat, Halbar, Maluku Utara, Malut dengan arogansi melakukan menganiaya salah satu warga masyarakat Halbar di depan kantor Disperindak. Pelaku penganiayaan oleh Kadis Perindak yang bernama Demisius Oboki, dengan sikap pejabat eselon 2 yang arogan dan preman terjadi di Halbar, mendapat berbagai sorotan dari berbagai warga Indonesia. Karena pejabat yang seharusnya adalah sebagai pemimpin yang bisa memberikan pemahaman dan malah terbalik arogan dan melakukan penganiayaan. Kejadian penganiayaan ini direkam dan beredar dan viral di media sosial yang dimulai dari Halbar, Malut sampai ke seluruh dunia. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Hal tersebut merupakan hal yang tidak terpuji yang perlu mendapat hukuman yang setimpal dan tidak perlu untuk diampuni. Kejadian penganiayaan akibat korban yang bernama Hardi Danudasim terjadi saat Hardi menggelar aksi demonstrasi memprotes kelangkaan bahan bakar minyak BBM, yaitu minyak tanah di Halbar, Malut. Info berita yang dapat Anda saksikan, Muswana segenap kru yang bertugas undur diri. Dua kelompok warga terlibat aksi saling serang menggunakan panah dan batu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Di perempatan Jalan Cendrawasih, Agi Muga, Distrik Kuala Kencana Timika, Papua Tengah. Akibat peristiwa itu seorang warga terluka di bagian perut. Aksi saling serang yang berlangsung selama 30 menit itu menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Aparat kepolisian langsung membubarkan kedua kelompok dengan menembakkan gas air mata. Wakapolres Mimika, Kompol Hermanto, menyatakan bahwa sebanyak 50 personel dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Ia juga menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula dari permasalahan keluarga, yang kemudian diperkeruh oleh tindakan seorang oknum yang berada dalam kondisi mabuk berat. Hal ini memicu pertikaian antara kedua belah pihak. Wakapolres mengatakan untuk situasi saat ini sudah kondusif, kedua pihak telah dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan. Tadi ada yang kena panah dan untuk oknum tersebut bukan dari kedua kelompok dan sudah diamankan. Lagi rame. Jadi terkait kejadian yang ada di Kuala pada hari ini, kita turunkan personil sekitar 50 orang. Permasalahannya hanyalah sepele, yaitu permasalahan keluarga. Namun di luar itu ada satu orang oknum yang membuat peristiwa dalam keadaan mabuk berat. Disitulah mulai dari pihak korban maupun pihak pelaku saling kondusif. Namun sudah kondusif di kedua belah pihak, sudah dipertemukan melalui tokoh-tokoh di masing-masing kedua belah pihak. Berarti nanti
pernyataan kesepakatan penyelesaian masalah di Kalimantan. Mereka ini satu keluarga, satu marga juga. Marga Dani. Ya. Tidak ada korban jiwa, Kak? Tadi ada yang kena panah, namun kita sarankan ke rumah sakit, yang bersangkutan tidak mau diobat sendiri. Sudah di bagian mana yang tadi? Kalau yang mabuk sudah diamankan di dalam pos. Yang kena panah? Ada. Info berita yang dapat Anda saksikan, Muswana segenap kru yang bertugas undur diri. Tuyan Siraip Amir, SH yang sebelumnya menjabat Kaurbinops Satreskrim Polres Fakfak dan Ibtu Andia Sudirman melaksanakan mutasi ke Polresta Manokwari sebagai Kasat Polairut. Jabatan Kasih Dokkes Ibtu Dr. Michael Aihuan menyerahkan jabatan kepada Kapolres Fakfak dan selanjutnya melaksanakan mutasi ke Bid Dokkes Polda Papua Barat sebagai Kaur Kesmapta Subit Kespol. Jabatan Kapolsek Kokas dari Ibtu Dodik Junaidi kepada Ibtu Paulus Menga yang sebelumnya menjabat sebagai Kaurbinops Satbinmas Polres Fakfak dan Ibtu Dodik Junaidi, melaksanakan mutasi sebagai Pes Kasubag Bekpal Baglok Polres Fakfak. Jabatan Kapolsek Fakfak Timur dari Ibda Melvin Randongkir kepada Ibtu Nicholas Dumanov, yang sebelumnya menjabat sebagai Pes Kabak Ops Polres Pegunungan Arfak dan Ibda Melvin Randongkir dimutasikan sebagai Pamesatker Ditbinmas Polda Papua Barat Daya. Jabatan Kapolsek Bomberai dari Ibtu Alexander Y. Waimbo kepada Ibtu Aldin Laadi yang sebelumnya menjabat sebagai Pes Kasubag Faskon Baklok Polres Fakfak dan Ibtu Alexander Y. Waimbo dimutasikan sebagai Pama Polres Fakfak. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga memberikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan kontribusi selama menjalankan tugas di Polres Fakfak. Setelah upacara, acara dilanjutkan dengan ramah tamah bersama seluruh personel dan bayangkari, sebagai bentuk dukungan moral kepada para pejabat yang baru dilantik. Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan sinergi antar jajaran Polres Fakfak semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Fakfak. Info berita yang dapat Anda saksikan, Muswana segenap kru yang bertugas undur diri.